Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Khairuddin menyampaikan materi Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1. Materi kita pada kali ini yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Di sini bisa dibaca atau didengarkan. Saya bacakan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffa wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintah agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi di sini diterangkan kita, kalian, kamu, saya tidak boleh menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Saya yakin di sini anak-anak semua sudah bisa mengartikan apa itu berbakti kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya sudah lebih tua atau lansia lanjut usia, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari sini bisa kita pahami, kita ini sebagai anak mengucap ah saja tidak boleh, apalagi berkata menolak, seperti halnya tidak mau bu, disuruh nggak berangkat, bilang nggak mau, ditinggal pergi. Di sini bisa diartikan sendiri, dan merendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dari sini kita juga bisa pahami, kita di sini wajib mendoakan orang tua. Kalau tadi dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 23, berkata ah saja tidak boleh, apalagi lebih dari ah gitu. Dan di sini pada ayat 24 juga diterangkan kita harus merendah dan menyayangi orang tua kita, dan selalu mengucapkan dan meminta kepada Tuhan, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Semoga di sini anak-anak sekalian bisa sayang pada kedua orang tua masing-masing ya. Dan untuk selanjutnya kita bahas Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17. Mohon didengarkan, dibaca dan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la yusyrik billah innarsyirka la dzulmun 'adzim. Wa wadainal imani biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahni
wafiluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Wa in jahakaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmu fala tutihhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa illa marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi dhakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika minal azmil umur. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tadi artinya ialah dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kita bisa mengambil cerita kisah Luqman dengan anaknya bahwa mempersekutukan Allah itu merupakan benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan dari ayat 14 ini dijelaskan bahwa manusia, kita semua diperintahkan agar berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tua terutama kepada ibu kita yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan kita juga harus selalu bersyukur kepada orang tua dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepada akulah kembali, kepada Allah maksudnya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Jadi di sini kalau orang tua kita memaksa kita untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kita menaati keduanya. Dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan nanti di sini perbuatan kita di dunia semua akan diberitahu pada Allah pada waktu yang tepat kelak. Dan pada ayat 16 Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Nah, dari sini kita juga bisa renungi bersama. Seberat apapun sering dosa kita, perbuatan kita sekecil apapun, pasti Allah mengetahui. Meskipun kita sembunyi-sembunyi dimanapun, Allah pasti akan mengetahui. Dan selanjutnya di ayat berikutnya Luqman berkata, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dari ayat-ayat di atas bisa kita pahami bahwa kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua dan tidak boleh melawan durhaka kepada orang tua, mempersekutukan Allah. Dan juga kita
harus melaksanakan ibadah dan selalu ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ingatlah, sekecil apapun dosa kita, serapi apapun kita menyusun keburukan, menyembunyikan keburukan, pasti akan kita ditunjukkan pada waktu yang tepat nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada gambar, bisa direnungkan bahwa orang tua adalah segalanya. Kita harus berbakti kepada orang tua. Orang tua kita di rumah dan juga di sekolah. Di sekolah adalah guru-guru orang tua kedua kita. Nah, terima kasih. Dan ini sebelum saya akhiri, tugas bisa dikerjakan untuk menguji seberapa paham kalian akan materi ini, seberapa paham kalian dalam belajar Al-Quran. Oke, bisa dicatat dan dikerjakan. Terima kasih. Terus belajar dan belajar. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.